Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana kita merawat mobil. Tujuannya apa? Agar mobil yang kita pakai itu awet dan tidak ada kendala saat jalan. Oleh karena itu ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan di sini buat teman-teman yang ingin merawat mobilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cek batas air aki. Bagi yang masih menggunakan aki hybrid atau campuran ya, ada masih menggunakan cairan aki, itu harap diperhatikan kondisi air aki ya, jangan sampai tekor. Cek satu persatu tiap lubang aki, pastikan kondisinya tidak tekor. Dan kalaupun batas airnya kurang dari batas minimum dan maksimum, teman-teman bisa tambahkan juga dengan menggunakan air aki yang berwarna biru. Buka semua tutup aki sebanyak 6 buah, cek satu persatu. Kemudian selanjutnya cek kekencangan baut aki. Ini jangan lupa dan sangat penting sekali. Karena kekencangan baut pada kepala aki itu sangat berpengaruh terhadap fungsi kelistrikan pada mobil secara khususnya. Cek kekencangan kutub positif maupun kutub negatif. Jika kondisinya oke, lanjutkan pada pengecekan berikutnya. Kemudian yang keempat, cek kondisi air radiator. Dengan cara buka tutupnya, cek dan kita pegang dengan tangan apakah di dalam radiator itu ada airnya atau tidak. Dan juga kita bisa memeriksa apakah air di dalam lubang radiator itu kondisinya bersih atau keruh. Jika memang kondisinya keruh, maka perlu dilakukan kuras radiator. Nanti akan saya berikan tips bagaimana cara kuras radiator. Kemudian tutup rapat kembali radiator. Kemudian selanjutnya yang keempat, cek air di reservoir atau tabung penampungan air. Ini sangat penting ya teman-teman. Tatkala kita pada saat di perjalanan jauh, kita perlu di dalam tangki reservoir itu harus ada air yang berada di dalam tangki. Dan itu pun batas airnya ada skalanya. Ini saya tunjuk ya, pada garis ini ada batas maksimum kita menyimpan air pada tabung reservoir. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Karena itu akan berfungsi pada saat kondisi radiator panas, dia akan membuang udara melalui tabung reservoir. Kemudian selanjutnya cek kondisi oli mesin. Ini sangat penting juga. Jangan sampai kondisi mesin itu tekor oli atau olinya berkurang atau bahkan tidak ada oli sama sekali. Ini pada setik oli ada lower dan high, L dan H. Itu menunjukkan indikator oli batasnya ya. Yang bagus itu posisinya tengah-tengah antara L dan H. Tidak boleh terlalu penuh dan tidak boleh kurang. Karena sangat menentukan performa mesin itu sendiri. Dan cek pula kondisi kekentalan oli serta warnanya. Jika kondisi oli sudah berwarna hitam, maka tugas kita adalah kita harus menggantinya. Tutup kembali tutup oli. Kemudian selanjutnya pengecekan minyak rem.
Ini sangat penting ya teman-teman, karena jika kondisi minyak rem habis, maka pengereman kendaraan itu tidak bisa pakem. Itu sangat berbahaya ya terhadap kendaraan pada saat kecepatan tinggi. Jika kondisi oli remnya habis, maka daya cakram atau kampas rem pada tromol itu kurang. Itu bisa menyebabkan kecelakaan. Ini sangat penting bagi kita ya untuk mengecek kondisi minyak rem dan tutup kembali sampai kencang. Pengecekan selanjutnya adalah yang lebih penting, cek filter udara. Memeriksa kondisi filter udara itu sangat penting ya, karena terkait dengan saringan udara yang masuk ke karburator itu. Jika kondisi filternya bagus, maka pembakarannya pun akan sempurna. Begitupun sebaliknya. Jika kondisi filternya kotor, kita perlu siap-siap untuk membersihkan atau menggantinya. Nah, ini penampakan dari filter udara ya. Jadi tiap mobil filter udaranya pun bervariasi. Yang penting bagaimana kita bisa mengetahui kondisi filter udara seperti apa. Apakah kondisinya masih bagus, sudah kotor sekali, atau masih toleransi bisa dipakai untuk beberapa bulan ke depan. Ini sangat penting ya teman-teman, karena merawat kendaraan itu sangatlah penting. Kemudian yang kedelapan, cek throttle karburator. Itu tempat masuknya angin dan bahan bakar. Perlu kita cek apakah kondisinya kotor, penuh dengan debu, atau bersih. Karena dengan bersihnya throttle itu akan mempengaruhi pembakaran pada mobil itu sendiri. Jika sudah selesai, tutup kembali dengan posisi yang sempurna. Kunci lock pada box filter udara ya, dan pastikan baut penguncinya pun terpasang sempurna. Ya teman-teman, kita sebagai pemilik kendaraan pun harus memperhatikan ya kondisi mobil kita, karena sangat berdampak terhadap aktivitas di jalan, ataupun pada saat kita bepergian jauh pun kita akan merasa nyaman dan tenang karena sudah memeriksa beberapa komponen kendaraan kita yang harapannya tidak bermasalah nanti di jalan. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya nih, cek kabel-kabel busi. Karena kabel busi itu sangat menentukan pengapian pada kendaraan kita, terutama mobil ya. Jika ada salah satu kabel busi yang terbuka atau bocor, maka sistem pengapian kendaraan pun akan tidak stabil. Bisa terjadi pincang ataupun salah satu busi tidak bisa mengeluarkan pengapiannya dengan sempurna. Sehingga pembakaran tidak sempurna yang mengakibatkan kinerja mesin pun tidak optimal. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memeriksa kabel-kabel secara periodik